Kejutan seakan tak pupus mewarnai kasus narkoba yang menimpa kedua anak dan menantu Ratu Dangdut Elvi Sukaesih. Bagaimana tidak, setelah menggegerkan publik karena tertangkap secara bersamaan sedang mengkonsumsi narkoba dengan sang kakak ipar, hari Kamis kemarin Dawiyah putri bungsu Elvi resmi dinyatakan dipindah ke tahanan Polda Metro Jaya. Ini berarti bahwa Dawiyah bersama M sang tunangan yang juga menjadi tersangka tak akan mendapatkan fasilitas rehabilitasi dan harus mencicipi pahitnya kehidupan di dalam bui menanti kasus narkoba mereka bergulir sampai ke meja pengadilan. Ironisnya berbanding terbalik dengan nasib Dawiyah yang harus mendekam di tahanan, Shehan sang kakak dan Kauri Gita kakak iparnya yang sama-sama menyandang status tersangka konon lebih beruntung terhindar dari kungkungan jeruji besi. Pasalnya, Shehan yang menderita sakit TBC stadium 3 hingga memerlukan perawatan medis. Sedangkan Kauri Gita yang tengah mengandung usia 6 bulan menjalani rehabilitasi sambil menunggu kasus narkoba yang membelitnya bergulir ke meja hijau. Hari ini yang bersangkutan kita masukkan ke ruang tahanan. Ada 3 orang. Kenapa ada 3 di sini? Ya. Yang satu tersangka, ini semuanya tersangka ya. Yang satu namanya inisial C, perempuan ya, itu. Yang bersangkutan juga sudah kita lakukan pembantaran. Artinya sudah kita tetapkan tersangka, kemudian kita lakukan assessment. Hasil assessment adalah yang bersangkutan adalah untuk rawat inap. Kita serahkan, nanti kita serahkan ke rumah sakit Sespima di situ. Karena yang bersangkutan mengandung. Nasib Dawiyah yang kini harus mendekam di balik jeruji besi tak mendapatkan kesempatan rehabilitasi sambil menunggu kasus hukumnya bergulir ke meja hijau tak pelak menjulangkan tanda tanya besar. Mungkinkah ini sinyal jika Dawiyah tidak akan mendapatkan kesempatan rehabilitasi, tapi justru terancam resiko di penjara atas kasus narkoba yang kini menjeratnya? Terbukti menyimpan lebih dari 1 kantong plastik barang haram jenis sabu-sabu, lengkap dengan timbangan elektrik saat penggerebekan terjadi. Mungkinkah Dawiyah dan M tunangannya memiliki keterkaitan dengan pengedar bahkan bandar narkoba? Entahlah, yang jelas 8 kali 24 jam mendekam di tahanan Polda Metro Jaya, baru terkuak bahwa putri bungsu Elvi Sukaesih tersebut telah mengkonsumsi narkoba sejak tahun 2010 lalu. Yang lebih mengejutkan adalah Shehan sang kakak yang ternyata lebih lama mengkonsumsi narkoba sejak tahun 2005 lalu menyisakan tanya. Lebih dari 7 tahun mengkonsumsi narkoba tanpa pernah tertangkap basah. Siapakah yang menyeret anak-anak sang Ratu Dangdut Elvi Sukaesih terjerat narkoba? Bang Rangga. Misi ya. Padahal ya. Kemudian untuk tersangka D menggunakan narkotika jenis sabu sejak tahun 2010. Kemudian tersangka S sudah menggunakan narkotika sejak 2005. Ya. 2005, tersangka D 2010, tersangka M 2008. Ironis, kasus narkoba yang kini menjerat anak-anak Elvi Sukaesih seolah menjadi sirine pengingat betapa darurat narkoba di Indonesia memang telah mencapai level bahaya. Bagaimana tidak, sebelum anak-anak Ratu Dangdut Elvi Sukaesih terjaring, Ridho Roma putra sang Raja Dangdut Rhoma Irama telah lebih dulu terciduk yang kemudian disusul tertangkapnya sederet selebriti seperti aktor Tio Pakusadewo, Jennifer Dunn, Fachri Albar, hingga Roro Fitria secara beruntun. Fenomena ini sontak membuat Polres Metro Jakarta Selatan menantang para selebriti untuk melakukan deklarasi ikrar anti narkoba dengan ancaman resiko akan dicopot predikat keartisannya jika terbukti mengkonsumsi narkoba. Uniknya, tantangan Polres Metro Jakarta Selatan ini langsung disambut antusias oleh pelaku jagat hiburan juga sederet artis, layaknya Ramzy, Gilang Dirga, Eli Sugigi hingga Amar Zoni menjulangkan tanya. Baru saja bebas dari rumah rehabilitasi dan sedang menata karirnya kembali di dunia entertainment, mungkinkah Amar Zoni benar-benar berani mengambil resiko mencabut aktivitasnya sebagai artis dengan ikut menandatangani deklarasi perang bersih dari narkoba pada hari Kamis kemarin? Deklarasi kami artis
kepada teman-teman, kalau seandainya itu memang sampai detik ini masih pengguna, ya silakan melaporkan, ya untuk dilakukan rehabilitasi, ya direhabilitasi. Tetapi kebijakan Bapak Kapolri, kemudian dengan Bapak Kapolda Metro sudah jelas, pengedar, bandar, ya yang ingin menjajah Indonesia menggunakan narkotika akan ditindak tegas, ya. Saya sangat bersedia sekali ikut gitu ya, karena menurut saya itu adalah salah satu statement dari saya pribadi untuk bisa menjaga recovery saya dan komitmen saya untuk benar-benar clean dari namanya narkoba. Makanya saya bersedia untuk tanda tangan jika saya kembali lagi, maka saya bersedia untuk dicopotkan keartisan saya gitu. Memang itu agak cukup strange gitu ya, tapi itulah pembuktian komitmen saya gitu, dan menjadi reminder untuk diri saya sendiri supaya saya tidak jatuh ke lubang yang sama. Ya, Amar yang dulu kini bukanlah Amar yang sama. Sempat bungkam, kemarin pasca ikut menandatangani deklarasi perang bersih dari narkoba, Amar Zoni pun membuat sebuah pengakuan mengejutkan. Khusus di hadapan tim Hotshot, Amar mengaku salah karena pernah tenggelam tak bisa lepas dari ketergantungan terhadap narkoba sebelum akhirnya terpuruk karena tertangkap oleh pihak yang berwajib. Kini pasca menjalani rehabilitasi, Amar Zoni pun bertekad untuk benar-benar bersih dari barang haram demi menjaga sederet orang-orang yang dicintai. Tidak hanya Ranti Maria sang kekasih, tapi juga kedua adiknya yang kini juga telah memasuki jagat hiburan yang lekat dengan godaan narkoba. Dan seolah ingin membuktikan kesungguhannya, Amar bahkan mengajak sederet pemain anak langit seperti Stefan William hingga Angga Putra untuk ikut menandatangani deklarasi. Karena sejatinya tak ada yang nikmat dari jerat narkoba yang justru membunuh kita pelan-pelan. Apalagi dengan yang sudah saya terjadi dalam hidup saya gitu kan. Kemarin saya akui saya memang waktu itu tidak berdaya terhadap adiksi saya. Jadi saya mendapatkan kesempatan lagi sekarang. Dan saya sebagai public figure sudah seharusnya untuk memberikan contoh yang baik. Cuman kemarin itu saya salah. Dan saya mengakui itu, dan sekarang saya ingin mengajak semuanya untuk jangan seperti kemarin gitu. Saya mengajak Stephen William, dan kebetulan dia mau, terus Angga Putra juga mau, Gerald Johannes juga. Ya udah kita berempat pergi ke sana. Saya pagi sekarang adik saya juga udah mulai syuting, Panji bentar lagi tayang, jangan lupa nonton. Dan ya itu salah satunya gitu. Dan itu kan salah satu pengingat saya. Yang paling penting itu adalah diri saya sih. Saya pengingat saya akan lo tuh udah menyupport acara anti narkoba dan lo nggak mungkin harus balik lagi ke narkoba gitu loh. Berkali-kali tadi gue bilang public figure itu kan memang sumber media, sumber berita. Dampaknya itu kan kepada masyarakat luas, kepada para fans-fansnya. Buat semuanya, buat teman-teman yang sekarang sedang tertimpa musibah, sedang menjalani proses hukum, ayo bismillah, ini pelajaran yang berharga. Mohon maaf banget, mungkin gue ngomong mudah, tapi gue yakin mereka yang menjalani juga berat. Tapi mau tidak mau, bismillah, mudah-mudahan ini pengen menjadi yang terakhir, jangan ada lagi teman-teman yang ketangkep. Nih, kita juga harus tahu bahwa apa yang terdapat dalam narkoba yang bisa menyebabkan adiksi, ketagihan, dan lain-lain. Karena jujur dari zaman dulu sekali, pas gue SMA, pas gue kuliah juga, beberapa teman-teman sih juga ada gitu, karena kebanyakan mereka nggak mikir efek panjang ketika setelah memakainya gitu. Cuman enak lah gitu-gitu aja. Kalau bisa sampai memberantas narkoba, itu aja. Minimal dari diri kita sendiri dulu, memagari diri kita dengan hal-hal yang berbau narkoba. Belit hukum akhir-akhir ini rupanya mengusik para selebriti. Jika Vicky Prasetyo menyiapkan 11 orang pengacara untuk menghadapi pelaporan kasus penipuan senilai ratusan juta rupiah, maka lain halnya seteru hukum antara Tessa Kaunang dan Sandy Tumiwa. Menghadapi sidang hak asuh anak di Pengadilan Negeri Jakarta Selatan, upaya mediasi antara Tessa dan Sandy pun gagal, bahkan berujung miris. Lantas benarkah karena terlalu kesal Tessa sampai berteriak? Ada apakah dengan Tessa Kaunang? Langsung saja kita simak liputannya usai jeda pariwara yang berikut ini.
Seteru hukum pekan ini seolah kental mengguncang jagat hiburan. Salah satunya kasus hukum yang tengah membelit Vicky Prasetyo yang harus menghadapi ancaman hukum pasca menikah dengan Angel Elga. Ya, dilaporkan oleh lebih dari 3 pihak dengan dugaan kasus penipuan hingga pengeroyokan yang dilaporkan oleh pengacara Farhad Abbas. Hari Kamis kemarin, giliran Vicky harus memenuhi panggilan Polda Metro Jaya terkait dengan kasus penggelapan dan penipuan uang sejumlah 420 juta rupiah yang dilaporkan oleh seorang pengusaha bernama Tamrin. Ironisnya, secara mengejutkan, alih-alih datang memenuhi panggilan pihak Polda Metro Jaya, kemarin Vicky justru mangkir dari panggilan menjulang katanya. Ada apa dengan Vicky Prasetyo? Mungkinkah Vicky takut sehingga memilih mangkir dari panggilan dan hanya mewakilkan alasan ketidakhadirannya kemarin lewat sang pengacara? Kalau panggilan hari ini tuh atas pelapornya Bapak Tamrin ya. Jadi hari ini ada jadwal pemanggilan Vicky Prasetyo. Kami tadinya mau mendampingi Vicky. Nah, panggilan tersebut memang jam 4 sore ya. Akan tetapi klien kami hari ini belum bisa hadir dikarenakan ada jadwal yang salah. Sehingga ya kami akan meminta kepada penyidik untuk ditunda waktunya ya minggu depan. Menurut klien kami, Vicky sudah membayar. Pembayaran tersebut kurang lebih sekitar 200 sampai 250 juta sudah diterima oleh Pak Tamrin. Yang kedua, Vicky juga sudah menyerahkan toko ya. Toko itu di alamatnya adalah toko Sentral Grosir Cikarang, SGS, seharga kurang lebih 520 juta. Uniknya, meski membeberkan pernyataan bahwa dirinya memiliki bukti telah melunasi ratusan juta rupiah hutangnya kepada Tamrin lewat sang pengacara, tapi ironisnya bukti-bukti otentik yang dijanjikan Vicky tersebut belum juga diserahkan kepada sang pengacara sebagai bahan pembuktian. Tak pelak, teka-teki pun mencuat. Jika tidak ada masalah, mengapa pihak Tamrin melaporkan Vicky dan serius menyeret suami Angel Elga tersebut ke ranah hukum? Entahlah. Yang jelas, kabarnya masih ada 4 kasus pelaporan hukum lagi yang siap mengancam dan dihadapi Vicky dengan langkah yang tak tanggung-tanggung. Pasalnya demi menghadapi pelaporan hukum sederet pihak yang mengaku menjadi korban penipuan Vicky, suami Angel ini mempersiapkan 11 orang pengacara. Uniknya, ke-11 pengacara tersebut justru menolak untuk menangani kasus Vicky dengan Vivi yang mengaku telah memiliki anak dengan Vicky, juga kasus seteru Vicky dengan pengacara Farhad Abbas. Menggandeng 11 orang pengacara, tapi mengapa pengacara tersebut justru menolak menangani kasus Vicky dengan Vivi dan Farhad Abbas? Biarkan Vicky yang menerangkan, karena kami pun belum mendapatkan selengkap mungkin, karena klien kami cukup sibuk ya. Setelah kemarin itu pernikahan, sampai ke sini, waduh, waktunya itu mau ketemu kami pun sangat sulit sekali. Jadi kami belum mendapatkan bukti fakta yang sedetail-detail mungkin. Untuk kasus Vicky ini kami siapkan 11 pengacara. Karena kasusnya banyak, tapi yang jelas di kami sudah ada 4 kuasa. 2 kuasa kami tidak ambil. 1 kuasa perkara sama Vivi. Kami tidak ambil. Kenapa? Karena Vivi adalah mantan klien kami. Kami terikat kode etik, kami tidak ambil. Yang kedua, kuasa untuk melaporkan Farhad. Nah, kami pun juga tidak ambil. Kenapa? Karena itu rekan kami, teman saya juga kan. Saya nggak mau ikut campur masalah itu. Tak jauh dari gonjang-ganjing kasus hukum Vicky Prasetyo, di hari yang sama Seteru Hukum juga mencuatkan perang urat tegang antara artis Tessa Kaunang dengan sang mantan suami Sandy Tumiwa. Pasalnya kemarin untuk pertama kalinya, sidang gugatan hak asuh anak yang diajukan oleh Sandy digelar di Pengadilan Negeri Jakarta Selatan. Ironisnya menghadapi sidang perdana yang beragendakan mediasi kemarin, baik Tessa dan Sandy yang sejak awal datang sudah mengumbar sikap saling menjauh tak mau bertegur sapa, konon berujung cekcok. Karena saat melakukan mediasi secara tertutup, kabarnya emosi Tessa meledak hingga pecah lewat teriakan mencuatkan tanya. Apa yang sebenarnya terjadi hingga mediasi yang seharusnya berlangsung damai justru diwarnai insiden? Sudah paham dari tergugat? Cukup ya. Dengan demikian, majelis lebih dahulu akan memberikan kesempatan kepada para pihak untuk dilakukan bermediasi sehingga diharapkan perkara ini bisa berdamai. Demikian sidang nyatakan selesai dan kita mau bertemu dengan hakim untuk mediasi.
bukan jerit-jerit. Kenapa sih, itu cuman emosi aja sih. Perkelahian di dalam itu gimana? Perdebatan aja sih, perdebatan. Pada saat dia bicara saya diam. Pada saat saya bicara diselak mulu. Jadi terbangunlah emosi saya gitu. Karena saya itu lagi bicara, lagi ngejelasin, diselak mulu sama dia gitu loh. Jadi terbangun emosi gitu. Saya pribadi melihat bahwa apa yang dari pihak Sandi inginkan itu hal-hal yang seharusnya itu bukan jadi perdebatan lagi. Salah satunya adalah urusan saya sama pasangan saya. Sandi dengan Tessa masing-masing mempertahankan prinsipnya. Kalau Tessa tidak senang dia digerebek. Kalau Sandi nggak senang Tessa bocor. Intinya begitu. Jadi sama-sama nggak senang, akhirnya nggak ketemu. Namun di sini Bocor di rumah apa? Iya. Bocor di rumah untuk tanda kutip mungkin gitu ya. Di rumah saya. Ya, di rumah Sandi ya betul. Dalam rumah takut mempengaruhi psikologis anaknya itu. Tapi kalau memang dia melakukan yang seperti itu, ya saya wajib menegur karena sebagai seorang bapak pada anak saya. Gitu. Dan kondisi begini ya saya akan mengambil anak saya. Saya tetap dengan prinsip saya. Mau tak mau, teka-teki baru pun mencuat. Menggugat hak asuh anak, mengapa Sandi Tumiwa justru mengungkit masalah kekasih baru Tessa yang sempat diwarnai geger penggerebekan? Mungkinkah Sandi masih terbakar cemburu kepada sang mantan istri? Butuh waktu untuk menjawabnya. Yang jelas dan seolah tak terima dengan langkah Sandi, Tessa pun mengumbar niat untuk mengadukan nasibnya ke Komisi Perlindungan Anak Indonesia alias KPAI. Konon tak mendapatkan nafkah materi untuk anak-anak sejak mereka bercerai di tahun 2014 lalu. Ya ke KPAI tapi bukan hari ini ya. Iya, bukan hari ini. Dalam waktu dekat. Karena memang ya tadi kan pokoknya sepertinya masih punya keinginan masing-masing ya mempertahankan anak. Kalau saya pribadi sih nggak ada masalah untuk merawat dan membesarkan anak-anak saya. Ya dia tadi ngomongnya katanya kalau dia ngerawat anak-anak mau disiapin rumah, mau disiapin semua biaya, katanya dia sanggup, dia mampu, katanya gitu sih. Katanya janjinya sih gitu. Ya tapi dari kemarin nggak ada buktinya, itikat baiknya nggak ada. Ya saya nggak tahu, itu cuma omongan aja apa. Saya kan nggak tahu. Ini bukan ngejelek-jelekin tapi ini kenyataan, fakta gitu loh. Katanya tadi dia ngeluh karena saya ngejelek-jelekin nama dia jadi susah cari kerjaan lah. Kok gitu? Bukannya itu image terbangun dengan sendirinya gitu loh, bukan saya loh. Saya ini bicara sekarang ini kenyataan ya, bukan menjelek-jelekan pihak lain. Saya hanya bicara jujur bahwa Sandi itu memang tidak pernah memenuhi kewajibannya untuk biaya anak-anak, menafkahi anak-anak per bulan dari sejak kita cerai. Iya, sesuai dengan kesepakatan sebesar 5 juta per bulan. Itu karena perbuatan yang dilakukan sudah berulang-ulang terhadap saya. Karena kan saya ini selalu dibunuh karakternya. Dibilang inilah, dibilang itulah. Dibilang Sandi nggak mampu lah biayai anak dan lain-lain. Padahal kan Sandi sudah ada niat baik dengan membiarkan rumahnya gitu kan. Kalau mau kita review balik ke sebelumnya, apakah pernah saya menjelekkan Tessa? Saya masih mikir-mikir sampai sekarang. Saya lihat dulu kondisi ke depan, karena kan saya ini laki-laki bisa terjang. Alhamdulillah rezeki dari mana aja. Bersyukur kok. Kebahagiaan pekan ini mewarnai pesinetron muda Ammar Zoni. Pasalnya, walaupun sempat break beberapa waktu, namun kehadiran Ammar di sinetron Anak Langit masih menyedot perhatian publik. Tak hanya di sinetron, Ranti Maria sang kekasih pun sukses membuktikan kesetiaan cintanya meskipun jalinan cinta mereka sempat ditempa dengan ujian berat. Lantas seperti apakah Ammar Zoni memaknai kebahagiaan yang double di karir dan juga percintaannya? Langsung saja kita simak liputannya yang akan kami rangkai dengan kabar dari penyanyi Rini Wulandari yang baru saja melahirkan putra pertamanya usai jeda pariwara yang berikut ini.
Sinetron Anak Langit yang sudah menginjak usia 1 tahun melecut semangat para pemainnya untuk memberikan penampilan yang lebih baik lagi. Hal ini pula yang dijalani Amar Zoni. Amar yang kerap dihadapkan pada adegan fighting memang sudah membekali diri dengan ilmu bela diri silat sejak kecil. Tapi bukan berarti kakak Aditya Zoni ini berpuas diri. Bagi Amar, ilmu silat harus terus diasah agar lekat dan bisa terus meningkatkan kemampuan bela dirinya. Bersama sang guru, Datuak Gampo Alam, Amar terlihat semangat berlatih silat tradisional Minangkabau, silat harimau seperti yang terabadikan kamera tim Hotshot berikut ini. Kiri dulu, langsung belakang. Sedang gua kiri. Iya. Itu rasanya. Jadi itu semuanya mulai dari coba kita pelan dulu. Kita letaknya seperti ini. Nah, ini kita kelihatan semua tuh ada di injeknya. Kaki tinggal nggak bisa pergi dan ajar ini. Jadi semua dikunci, jadi kita nggak bisa ngapa-ngapain. Amar memang ini adalah termasuk kegiatan rutin karena maunya saya misalnya Amar ini betul-betul memainkan silat itu benar-benar dengan silat. Saya tidak mau silat yang dimainkan itu artinya sumbernya bukan dari silat. Latihan silat tak sekedar menguras keringat. Bagi Amar, silat turut mewarnai perjalanan hidupnya. Amar kecil yang dikenal badung dan kerap pindah-pindah sekolah karena nakal, justru belajar ilmu kehidupan saat mengenal silat ketika ia dikirim ke Sumatera Barat oleh ayahnya. Di tanah kelahiran sang ayah, Amar menempa ilmu silat hingga belajar tentang filosofi hidup. Karena bapak saya orang Minang. Alasan kedua, saya memang harus untuk melestarikan budaya kampung saya sendiri. Terus paling utama adalah mengharumkan Indonesia juga gitu loh. Di kancah internasional tentang budaya silat ini sendiri. Dan ketiga, ya karena saya memang suka olahraga. Dan alhamdulillah saya ketemu sama Datuak Gampo Alam, saudara-saudara di sini untuk berlatih. Ya udah lama, udah berapa tahun saya main di sini latihan terus dan nggak ada pernah capek-capeknya untuk terus latihan terus. Serangan cara ini pun kita belajar secara mentalitas, kita lawan karena kita pakai filosofi silat. Karena silat itu juga kita bawa dalam kehidupan, gitu ya Mar ya. Betul. Lewat silat pula, Amar bisa menjaga staminanya ketika harus jalani syuting sinetron Anak Langit. Dan bagi Amar, kegiatan rutin berlatih silat menjadi salah satu cara untuk kian memikat penonton dengan ilmu silat yang kian mumpuni. Kayak untuk di adegan-adegan drama-drama, di action-action di TV, itu juga udah pasti gitu. Dan pasti paling penting itu adalah lebih belajar, lebih humble kali ya dari silat ini sendiri. Ke spiritual ya. Ya, itulah namanya silat ini kan adalah silaturahmi antara hablum minallah dan hablum minanas, antara kita sama Tuhan dan manusia gitu loh. Jadi memang perlu sih untuk belajar silat ini. Karena sekarang saya pasti all out ya. Apapun itu, saya akan memberikan yang terbaik untuk penggemar, untuk penonton setia Anak Langit gitu. Saya maupun jadi apapun saya di sinetron itu, saya pasti akan memberikan yang terbaik. Salah satunya ya dengan action, dengan silat, dengan acting, semuanya sih. Anakku yang ku sayang. Dari kegiatan Amar yang kian giat berlatih pencak silat, inilah kebahagiaan pasangan Rini Wulandari dan Jevin Julian. Pasangan yang menikah pada 7 Mei 2017 dianugerahi anak pertama pada tanggal 19 Februari 2018 lalu.
Bayi laki-laki yang diberi nama North Keanu Julian itu lahir secara sesar sekitar pukul 6 pagi. Lalu benarkah Rini yang awalnya berniat melahirkan secara normal harus menjalani operasi sesar karena tak kuasa menahan sakit saat kontraksi? Itu panik banget bangun tidur, ini basah apaan nih gitu. Perasaan nggak pipis deh, terus kok ada merah-merah, terus langsung pipis, darah, langsung bangunin Jevin. Panik, tapi kita emang udah packing, udah nyiapin semuanya, jadi tinggal tutup koper langsung ke rumah sakit. Jadi dari tanggal 15 sampai 22 dokter udah bilang harus standby karena nggak tahu bisa maju, bisa juga mundur. Nah, tanggal 17 aja kita masih check up ke rumah sakit dan masih pergi ke kawinan teman kita juga gitu. Jadi ya bener-bener fine aja semuanya, tiba-tiba tanggal salah satu contohnya sebenarnya salah satu contoh case itu adalah saudara kita juga yang hamil juga. Karena dari tanggal 18 itu udah masuk rumah sakit karena udah kontraksi. Terus sampai di tanggal 19 subuh tuh baru pembukaan 1. Lama banget prosesnya padahal udah sakit banget sampai akhirnya memutuskan kita untuk dokter memutuskan yang terbaik untuk aku tuh ya udah sesar aja gitu. Karena juga sakitnya udah gak tertahankan dan kenapa sesar itu banyak pertanyaan, tapi balik lagi kan ke tubuh orang beda-beda. Air matamu lentera terang di Terlepas dari proses persalinan, Rini Wulandari dan Jevin Julian tetap berbahagia karena tangis bayi kini telah mewarnai bahtera rumah tangga mereka. Bahkan ketika bayi North lahir, Jevin dan Rini mengaku tak kuasa membendung air mata haru mereka. Enggak yang panik, enggak yang gimana gitu, cuma nggak ada kekhawatiran sih karena emang udah menyerahkan 100% semuanya sama dokter di sini gitu, udah percaya aja karena ya ini pengalaman pertama gue nggak tahu apa-apa, gue juga nggak mau so tahu atau apa gitu, jadi udah apapun yang terjadi pokoknya gue cuma berdoa aja, ya Allah tolong selamatkan, tolong dilancarkan, semoga semuanya sehat, semoga semuanya nggak ada apa-apa lah gitu, dan alhamdulillah dikabulkan doa. Itu dia keluar dari rahim Rini langsung nangis, bener-bener langsung nangis, jadi palanya keluar tuh langsung nangis. Itu ngedenger tangisannya dia, Rini langsung nangis, gue pun juga langsung nangis di situ. Langsung sedih, tersentuh banget sih, kayak ya Allah ini anak gue nih. Tidurlah anakku, mimpi yang indah, lahirmu. Sukses menghipnotis penonton dengan kisah cintanya sebagai Karamel, seperti apa pula kehidupan asmara Michelle Zudit di kehidupan nyata. Seperti apa pula hebohnya acara Meet and Greet film Evil I'm in Love 2 di Depok, sesaat lagi hanya di Hot Shot. Kisah cinta Dave dan Karamel yang sukses mengaduk emosi penonton pada London Love Story 1 dan 2 terbayar dengan kisah yang kian membuat penonton terbawa perasaan di London Love Story 3. Petualangan asmara Karamel yang diperankan Michelle Zudit menjadi salah satu hal yang paling ditunggu pecinta setia film London Love Story. Maka tak heran ketika Michelle Zudit hadir di Karawang untuk menggelar acara Meet and Greet dan Theater Visit, hal ini pula yang dirasakan penonton. Tak hanya hanyut saat menyaksikan drama asmara di layar bioskop, rasa penasaran penonton London Love Story 3 yang cukup lama menanti kelanjutan kisah Dave dan Karamel terbayar lunas saat mereka meninggalkan gedung bioskop. Filmnya bagus, baper, keren. Ya. Keren. Ada dunianya kok. Ada. Lanjutan dari 1, 2, 3. Iya, lanjutannya. Ini yang ditunggu-tunggu lanjutan ketiganya. Nah, cantik, baik. Pintar, baik, humble. Sekarang kegiatan aku masih seputar keliling bioskop, teater visit di beberapa titik di kota-kota di Indonesia untuk spread the love-nya London Love Story 3, Euphoria London-nya yang kembali hadir buat penonton-penonton yang udah cukup nungguin sequel cintanya antara Karamel dan Dave.
Sebagai aktris muda, kesuksesan memainkan lakon Karamel menjadi kebanggaan tersendiri bagi Michelle Zudit. Apalagi ketika hampir semua penonton hanyut dalam alur cerita film London Love Story 3. Lantas, ketika mampu menghipnotis penonton di layar bioskop, seperti apa pula sesungguhnya kehidupan asmara Michelle Zudit di kehidupan nyata? Apa yang membuat Michelle Zudit masih betah menjomblo? Aku sendiri cukup enjoy kok. Sekarang ini cukup bahagia. Tenang aja, nanti aku yang kasih bunga kok. Aku kasih bunga-bunga buat kalian semua lolis yang udah nonton London Love Story 3. Buat kalian yang jomblo, yang kesepian, kalian boleh kok nonton London Love Story 3 untuk ngerayainnya. Terus kalian juga bisa beli bunga untuk diri kalian sendiri, karena ya kalau nggak ada yang appreciate kita, siapa lagi kalau bukan diri kita sendiri. Kalau kita nggak mencintai diri kita, gimana orang lain mencintai diri kita? Asik. Dengan ini, aku ingin kamu menjadi pendamping hidup aku selamanya. Dan lo harus siap kalau suatu saat karena untuk total. Terjebak dengan aku yang cacat kayak sekarang. Tak kalah ditunggu, cerita cinta Adit dan Tita di film Evil I'm in Love 2 juga mampu menghibur dan menjawab semua pertanyaan pecinta setia film Evil I'm in Love yang pertama tayang pada tahun 2003 lalu. Itulah yang tergambar saat melihat antusias penonton di salah satu mal di kawasan Depok, Jawa Barat. Samuel Rizal dan Shandy Aulia yang datang langsung menyapa penggemar mereka dibuat takjub saat begitu banyak penonton yang aktif bertanya dan sangat penasaran saat sesi tanya jawab dalam acara Meet and Greet yang digelar Kamis kemarin. Tanya-tanya sama Adit, Tita dan juga ada hadiah loh, dapat hadiah ya. Oke, Hari ini kita meet and greet di Depok. Ini dari rangkaian roadshow kita sih sebenarnya dari awal dari luar kota. Dari beberapa titik di Jakarta dan beberapa titik luar kota juga. Dan ini adalah yang kesekian kalinya di Depok, seru banget karena kita bisa langsung ketemu sama penonton di Depok dan seru aja suasananya. Antusiasnya bagus di dan banyak Depok. Pertanyaan tadi. Pastinya kalau perbedaan ada ya. Maksudnya ini kan adalah kelanjutan dari Evil I'm in Love yang pertama dan orang melihat bahwa Tita dan Adit ini kapan pacarannya, kapan mulai meritnya, dan di Evil I'm in Love kedua ini banyak hal yang bisa dijelaskan gitu tentang hubungan mereka berdua tuh seperti apa. Dan sekarang Tita juga udah menjadi seorang dokter hewan, Adit juga sudah menjadi arsitek, lalu juga Safira sebagai Uni juga sudah menjadi titik-titik seorang yang harus nonton dulu. Cerita cinta Tita dan Adit disebut menghadirkan banyak kejutan setelah 14 tahun berlalu. Adit yang kini melakoni prosesi sebagai arsitek kian dihadapkan pada persoalan cinta yang cukup rumit dengan Tita yang tumbuh dari gadis SMA menjadi dokter hewan yang dewasa. Bahkan dari sekian banyak penonton yang telah menyaksikan film Evil I'm in Love 2, sejak tayang perdana di bioskop disebut Samuel Rizal dan Shandy Aulia, hampir 70% diantaranya adalah penonton film Evil I'm in Love pertama. Halo semuanya. Halo. Kita kesini mau mengucapkan terima kasih banget buat kalian semua yang udah hadir ataupun nonton di jam saat ini. Kita ketemu langsung sama penonton di Depok. Hari ini kita habis meet and greet di Mall Depok, seru banget dan tadi penontonnya antusias banget karena banyak banget yang jawab ya. Kayaknya di atas 50% iya. Iya. Di atas 60% malah. Jarang ada yang bilang, tapi gue belum nonton Evil yang pertama. Itu jarang. Justru ditunggu-tunggu banget ya Evil 2 ini karena penasaran banget kan yang udah pernah nonton Evil 1 gimana sih kelanjutannya Evil 2 gitu. Itu aku rasa sih 70% lah antusias penonton penasaran pengen nonton gitu. Hai, saksikan Evil I'm in Love 2 sedang tayang sekarang. Ajak semua. Ajak semuanya pokoknya. Bye. Lo kan sama Adit pacaran udah lama. Jadi mungkin banget kan kalau malam ini Adit bakal ngelamar lo. Ingin ku sambung sampai ku hilang saat kau hadir menepi semua gundah. Tit. Nama gue Tita, bukan Tit. Ya karena Tita, makanya gue panggil Tit. Kalau Tut, berarti nama lu Tuti dong.
Dari cerita film London Love Story 3 hingga film Evil I'm in Love 2, seperti apa pula kebanggaan Bayu Skak saat gala premier film pertamanya sebagai sutradara Yowis Band. Saksikan Hot Shot sesaat lagi. Niki anjane wis gak jaman Cak Jun. Nek sampai puisi iki ora ono hasile, ceplesen ae. Si kanca-kancamu. Film Yowis Band menandai debut Bayu Skak sebagai sutradara film. Dalam film besutannya ini, Bayu juga menjadi pemain sekaligus penulis skenario. Sadar akan pengalamannya yang masih sangat minim di industri film tanah air, Bayu juga menggandeng sutradara Fajar Nugros untuk membantunya di lapangan. Setelah merampungkan skenario yang memakan waktu hampir 1 tahun, Bayu akhirnya memulai produksi film yang dibintangi oleh Brandon Salim, Cut Meyriska, dan sejumlah artis lainnya tersebut. Dan ketika melihat ramainya antusias penonton saat film ini menggelar premier di Jakarta, maka segala jerih payah dan kerja kerasnya untuk membuktikan diri tampil sebagai sutradara terbayar lunas. Itu harus bagaimana, jadi dia juga filmnya judulnya banyak sekali. Sudah berangkat dari tahun berapa dia di industri ini, jadi saya percaya beliau case-case-nya. Selain Bayu Skak yang mendapat pengalaman baru, Cut Meyriska yang sudah kenyang makan asam garam di dunia sinetron juga merasakan atmosfer yang jauh berbeda saat membintangi sebuah film layar lebar. Dan tak hanya Cut Meyriska, Brandon Salim juga harus bekerja ekstra saat dirinya belajar berbahasa Jawa lantaran film Yowis Band hampir 80% menggunakan dialog berbahasa Jawa. Bilang kan dia pikir aku orang Jawa, makanya aku dimasukin film ini. Aku bilang, Bayu, gue bukan orang Jawa loh. Tapi lu bisa main keyboard, katanya gue bisa. Yaudah, kita punya 2 minggu, kita langsung intens kita belajar bahasa Jawanya. Yaudah gitu. Jadi ya kayak gue langsung kayak jatuh ke lubang aja. Terus gue juga kita syutingnya di Kampung Jodipan. Kampung Jodipan tuh kampung warna-warni. Itu bagus banget. Itu kampung warna-warni salah satu di Indonesia ya. Yang pertama di Indonesia tuh kampung warna-warni. Pemirsa, usai sudah perjumpaan kita pada hari ini, saya Alodea Desi pamit undur diri dari hadapan Anda. Jangan lupa saksikan terus Hot Shot setiap hari Jumat, Sabtu, dan Minggu pukul 9 waktu Indonesia Barat, pastinya hanya di SCTV 1 untuk semua. Sampai habis umurku, sampai habis usia, maukah dirimu jadi teman hidupku? Kaulah satu di hati, kau yang teristimewa. Maukah dirimu hidup denganku?